Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, sehat? Sehat. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, bertemu lagi dengan Pak Guru pada kesempatan siang hari ini ya, untuk melanjutkan pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial. Oke, tapi sebelumnya ya, karena tadi saya lihat sudah sehat semua dan kayaknya mukanya cerah-cerah semua ya setelah makan siang. Oke, jadi saya absen dulu. Oke, silakan angkat tangannya ketika saya panggil namanya. Yang pertama Afri Adian. Oke, ada Agustrianto. Oke, Alif Abdul Fakih. Alif Romadoni. Oke, Anjar Hairul. Oke, Ardiansa. Ya, Dama Aril. Oke, Dede Ringgana. Ya, Erlangga. Dan Fahri Saputra. Dan kemudian Fiona. Dan yang terakhir Yuson Putra. Oke, alhamdulillah kita bertemu kembali ya, setelah saya cek absensi ternyata masuk semua, alhamdulillah ya, sehat semua berarti untuk hari ini. Nah, kemarin kalian sudah diajari bahwa untuk membantu kalian lebih mudah dalam mengerjakan sesuatu ya, kita memerlukan yang namanya AI. Betul ya? AI itu apa kepanjangannya? Ya, artificial intelligence. Contohnya apa? Coba ada yang pernah ini? Contohnya? Oke, ChatGPT. Kemudian Mas Gemini ya. Meta AI, betul. Nah, itu semua ya dibuat oleh manusia untuk membantu manusia juga. Untuk apa? Mempermudah pekerjaan kita, khususnya di bidang teknologi. Itu ya. Nah, sebelum masuk ke materi ya, saya ada ice breaking dulu nih. Jadi kita setelah makan siang ya, lemas, kantuk, silakan setelah ini kita ice breaking dulu, nanti berdiri bareng-bareng. Kita lihat videonya, kita ikuti videonya, ngapain harus diikuti ya. Mau salto pun diikuti, oke? Yo, throw. Boleh mungkin diucapkan juga kata-katanya ya. Full, bareng-bareng, full. Yuk, temponya disesuaikan. Hai. Get ready, swing. Yo, kanan kiri, yo, kanan kiri. Ya, tungguin ya. Tuh, tutupan. Ya. Yo, your cat, home. Terus, ya. Terus. Great. Jump. Terus, ya. Tuh, terakhir nih. Kita belajar untuk hari ini tujuannya apa sih? Jadi nanti kita ada 3 tujuan untuk hari ini. Yang pertama adalah setelah pelaksanaan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menyusun prompt sederhana, yaitu zero shoot, untuk menghasilkan konten. Kemudian yang kedua, membandingkan hasil output AI dari prompt yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, menganalisis prompt dengan kesesuaian hasil outputnya atau produknya. Nah, nanti kita di akhir akan membuat sebuah
poster, karena bulan ini bulan Agustus, poster yang paling cocok adalah poster apa? Poster acara kemerdekaan, upacara, atau mungkin lomba 17-an ya. Mungkin kalian juga pernah membuat di rumahnya masing-masing untuk perlombaan 17-an, kayak contoh candol ceting ya, kemudian mencari belut ya, seperti itu. Itu nanti bisa kita gunakan untuk membuat poster tersebut di akhir pembelajaran ya. Nah, untuk materi hari ini nanti saya buka slideshow-nya ya. Kita akan belajar tentang rekayasa prom untuk konten. Di sini ada yang sudah tahu prom kira-kira. Contoh prom gini, kita analogikan saja. Ketika manusia, ketika saya menyuruh katakanlah Mas, siapa Mas namanya Mas? Stora ya? Ayo Mas Stora. Misalnya saya panggil Mas Stora, Mas Stora tolong ambilkan komputer. Tolongnya diambil apa berarti? Coba sekarang. Yang diangkat apa? Oh, komputernya. Ternyata yang diangkat itu adalah keyboard. Nah, itu kan itu ya. Sama dengan prom. Prom ini adalah instruksi kepada mesin ya. Instruksi atau perintah yang kita berikan ya kepada AI agar menghasilkan konten sesuai kebutuhan. Nah, tadi sudah tahu AI yang sering kita gunakan adalah seperti ChatGPT, Gemini AI, Meta ya, terus Canva kan juga ada AI-nya. Kalau kalian mau coba, atau mungkin CapCut juga ada AI-nya. Nanti kalian tinggal nulis saja, bisa keluar video seperti yang kalian inginkan. Seperti apa? Ya. Jadi ingat-ingat, prompt itu adalah instruksi atau perintah yang kita berikan kepada AI agar menghasilkan konten sesuai kebutuhan. Tentunya kita tidak bisa seperti yang saya tadi lakukan ke Mas Tora. Mas Tora tolong ambilkan komputer. Ternyata yang dibawa keyboard. Berarti salahnya di siapa? Mas Toranya apa sayanya? Salahnya di siapa? Di Mas Tora. Tapi Mas Tora kan hanya mengikuti instruksi komputer. Taunya dia kan komputer, ya keyboard, ya mouse, ya flash disk, ya mejanya mungkin ya. Jadi kita harus memberikan instruksi sedetail mungkin. Ya, Mas Tora tolong bawakan komputer, PC, monitor, keyboard dan mouse-nya atau seperangkat komputer. Gitu. Jadi itu namanya instruksi secara detail. Kenapa ada seperti itu? Karena kita memerintah mesin. Ya, kita AI itu kan mesin. Ya, kita memerintah. Kalau ke manusia sih gampang, masih ada mikir. Tapi ketika ke AI, kita harus lebih detail untuk memberikan perintah. Nah, next. Nah, apa itu prompt engineering? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang tahu ya? Tinggal baca itu tahu ya. Ya, prompt engineering itu teknik. Ya, teknik menyusun prompt agar AI menghasilkan output. Output di sini adalah hasil. Output sama dengan hasil. Misalnya seperti tadi, Mas Tora ambilkan komputer. Berarti hasilnya apa? Dia membawa komputernya ke saya. Sesuai apa? Gitu. Dari kata teknik menyusun prompt agar AI menghasilkan output yang lebih akurat, relevan dan sesuai kebutuhan. Ya, itu tadi. Misal saya kepengen membuat poster tentang lomba 17-an, tapi hanya menuliskan lomba 17-an. AI itu nanti bingung, lomba 17-an di mana? Jangan-jangan di Amerika. Ya. Kita kepengennya cari belut, ternyata cari aligator, kan beda. Ya. Kalau di Amerika adanya aligator, ada belut, ya. Begitu. Nah, makanya itu tanpa prompt yang baik, hasil AI bisa satu salah konteks seperti yang saya tadi bilang ya. Jadi ketika membuatkan prompt atau instruksi yang jelas, detail, agar tidak salah konteks. Nanti misalnya konteksnya adalah kepengennya di Indonesia, keluarnya malah Amerika. Kemudian yang kedua, tidak memuat informasi penting.
Kadang kita kepinginnya apa, malah informasinya tidak tentu. Dan yang terakhir terlalu umum, terlalu general. Karena perintah kita hanya singkat dan AI itu berpikiran secara general atau umum. Nah, jadi seperti yang tadi saya informasikan, ketika membuat prompt wajib hukumnya detail, ya, detail bahkan dari warnanya, hurufnya kayak seperti apa, kata-katanya yang dimasukkan seperti apa. Contoh kita sekolah di SMA Karya Teknologi, tulis saja bisa. Ya, buat poster dengan tertulis SMA Karya Teknologi Jatilawang, Artek hebat, Artek semangat, Artek yes, bisa seperti itu, ya. Unsur prompt yang efektif. Unsur-unsurnya apa aja untuk membuat prompt? Khususnya untuk kita nanti akan membuat poster, saya kasih unsur-unsurnya adalah satu, konteks acaranya apa. Contoh konteks acaranya kita adalah upacara, mana ya? Bukan membuat upacara 17 Agustus 2025. Instruksinya jelas. Buatkan apa? Posternya dalam bentuk apa? Ya. Coba kemarin kalian pernah mencoba ketika buka Gemini atau Gemini itu apa namanya si Gemini itu tidak bisa membuatkan gambar. Karena apa? Karena kalian instruksinya kurang jelas. Ya. Kemudian 3, detail acaranya apa? Upacara bendera jam berapa, tanggal berapa, kostumnya apa. Nah itu nanti dituliskan. Target audiensnya siapa? Misalnya target audiensnya adalah bapak-bapak, nanti warnanya juga bapak-bapak. Biasanya coklat-coklat tua ya bapak-bapak ya. Kalau untuk anak-anak lebih colorful ya, lebih menarik. Nah, format output, ada yang tahu format output apa? Gambar itu kalau di komputer biasanya kalian pakainya apa? HP lah, di HP JPG, terus PNG, ada lagi PDF, bisa Word, bisa dia. Sekarang itu canggih, bisa jadi PDF, bisa jadi Excel, bahkan ya PowerPoint juga bisa. Nah yang terakhir gaya dan nuansa itu mengikuti dari target audiensnya. Ketika audiensnya adalah muda, kemungkinan besar nanti yang dikeluarkan adalah warna-warna yang cerah menarik. Tapi kalau untuk bapak-bapak lebih ke kalem, ya tidak terlalu tabrakan warnanya. Tapi kalau kalian kan masih sukanya warnanya warna-warni ya, iya. Jadi seperti itu. Contoh nih, contoh praktek prompt. Prompt tadi apa? Kasih surat instruksi. Coba kalau kalian, coba saja sekarang coba praktek ya sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri saja dicoba. Buat poster hari kemerdekaan. Jadi sekarang kalian buka Gemini saja, buka Gemini boleh, atau yang tidak bisa Gemini pakai ChatGPT boleh. Kemudian kita praktekkan buat poster hari kemerdekaan, tulis itu saja. Hasilnya apa coba? Sama apa enggak? Silakan, boleh buka komputernya masing-masing. Nah, ini contoh dari Java ya. Coba di atasan mas, ataskan. Nah, promptnya seperti apa? Nah, dia sudah masuk ke Gemini, kemudian dia membuat prompt atau instruksinya adalah buat poster hari kemerdekaan ya. Itu juga typo, tulis kemerdekaan juga, kemerdekaan. Coba. Nah, muncul betul ya? Tapi coba analisa, ada yang salah nggak awalnya? Tahun masih 2002. Umurnya 70. Nah, untuk apa namanya ini desainnya bisa disesuaikan. Mungkin kalian kepengen di sini anak-anak ini kan sudah bapak-bapak semua ya. Ini mungkin sudah bapak-bapak ya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi tidak detail ya, masih banyak kesalahan. Nah, itulah makanya kita memberikan instruksi harus komplit, lengkap lagi. Nah, coba kita bandingkan dengan prompt yang lebih efektif.
Nih, coba buat lagi dengan prom detail seperti itu. Coba sesuaikan saja dengan contoh. Ini nyamuk. Oke. Ya, ini salah satu contoh dari teman kalian. Ya, masih pakai bahasa Inggris tapi ya mungkin karena Gemini ini masih pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti kita coba latihan lagi. Ya. Ketika menggunakan prom, coba katasin mas. Nah, buat poster di Kota 4 untuk Hari Kemerdekaan di SMA Nusantara sertakan teks, upacara bendera, lapangan SMA Nusantara 17 Agustus 2005 pukul 7.00, gunakan warna merah putih, desain modern, munculnya seperti ini. Sesuai semua ya. Hanya saja mungkin bahasanya bisa diidentifikasi bahasanya jurnalis saya. Setelah ini saya ingin kalian berkelompok ya. Berkelompok, satu kelompok isinya nanti 4 atau 3 boleh. Jika sudah, ini silakan buka yang bisa untuk mencatat, boleh pakai notepad, boleh pakai Canva ya. Nanti buat 3 variasi prom berbeda untuk poster Hari Kemerdekaan ke-80. Buat 3 prom, berarti buat 1 dulu. Nanti berarti hasilnya berapa promnya? Posternya berarti berapa? 3. Paham ya? Oke. Kemudian gunakan AI, generatif gambar, bisa Canva AI, bisa Gemini, bisa ChatGPT. Ya, tadi kalian sudah bisa pakai Gemini, boleh pakai Gemini lagi, atau bisa yang lain. Kemudian catat dan bandingkan. Nah, yang catat ini nanti saya harap kalian menggunakan Canva. Kenapa pakai Canva? Jadi nanti gini saja, silakan buat promnya, hasilnya, prom lagi, hasil lagi, prom lagi, hasil lagi. Jadi dipresentasikan di Canva. Bisa pakai Canva, bisa ya? Ada yang belum bisa pakai Canva? Angkat tangan. Yang kelompoknya ada yang nggak bisa? Oh bisa jadi, bisa nggak? Nah ini bisa ya? Bisa dong, bisa ya? Bisa pakai Canva nanti. Ya. Bahkan berarti sekarang boleh buka Gemini, boleh buka Canva, dua-duanya dibuka. Nanti nyatetnya di Canva. Ya. Kemudian, nah, analisis prom mana yang paling efektif. Jadi buat 3 prom. Tadi saya bilang mau direvisi boleh, mau buat baru beda desain boleh. Tergantung kalian. Kalian kan ada beberapa anak sih. Nih, misalnya 4 urunan 1 prompter, 1 prompter, 1 prompter, 1 prompter, 1 prompter. Yang 3 kan pas, 3 ya, 1 prompter, 1 prompter, 1 prompter. Nanti tinggal dianalisa siapa yang paling sesuai dengan kemauan. Ya. Kemudian nanti saya kasih waktu sampai jam berapa? Setengah jam, cukup apa 1 jam? Setengah jam ya, jangan lama-lama ya. Lama-lama. Nanti jika sudah kita presentasikan barang-barang di depan. Nanti masih satu-satu per kelompok. Oke, silakan bisa mengerjakan dulu. Kita tentukan yang maju berdasarkan dengan of name. Ya, kita lihat itu siapa yang pertama.
Saya Siti Biwayanfa dari kelompok 4. Saya Gensa Ramadan dari kelompok 4. Oke, saya akan mempresentasikan hasil project yang pertama, yaitu temanya kemerdekaan ke-80 untuk acara upacara bendera merah putih. Target audiensnya yaitu remaja. Tema yang saya gunakan itu adat istiadat atau batik. Ini hasilnya. Hasilnya bagus ya. Ya. Formnya gimana? Baca formnya? Baca apa? Oke. Ini yang saya buat ya. Saya membuat menggunakan tema militer karena militer kita yang cukup tangguh dan Jadi ini berarti harus ya. Kontennya bisa dibacakan. Kontennya apa? Oke. Saya di sini membuat tema kemerdekaan ke-80 acara-acara bendera dengan tema khas Banyumas. Dan ini hasilnya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Ayo siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Prom yang pertama dari kelompok kami. Yang pertama itu buatlah poster tentang Hari Kebudayaan Indonesia yang ke-80 pada tanggal 17 Agustus 2025 dengan desain modern berwarna merah, putih, menggunakan bahasa Indonesia dan pakai yang benar. Dan ini hasilnya. Ya untuk prom yang kedua, nextnya itu buatlah poster tentang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 pada tanggal 17 Agustus 2025 dengan desain modern pengajaran dan berwarna Ya untuk yang prom yang ketiga adalah nextnya itu buatlah poster Hari Kemerdekaan yang ke-80 pada tanggal 17 Agustus 2025 dan tema kebudayaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan ini hasilnya. Dari ketiga itu yang paling kalian suka yang mana? Yang paling saya suka ya prom ketiga. Terus. Ya sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami dari kelompok 5 akan perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Afri dan Bukama dari kelompok 5. Dan perkenalkan nama saya Jaroko Eko Cahyo. saya Lukas Niko. Nah di sini kami akan mempresentasikan prom kemerdekaan 80 yang ke-80. Prom pertama itu ya. Prom kedua. Prom pertama. Pertama adalah pesan Hari Kemerdekaan yang ke-80 tahun 2025 tanggal 17 Agustus.
Ya, untuk yang ketiga, poster tentang upacara Hari Kemerdekaan yang ke-80. Dan ini hasilnya, gitu. Dari ketiga itu yang paling menarik. Yang paling menarik yaitu nomor 2, punya Mas Tora. Nama Mas Tora? Karena tulisannya itu. Karena ada anaknya itu ya. Karena ada anak yang pegang bendera di dekat Monas. Jadi sesuai dengan protokolnya ya, pengennya apa, keluarin. Ya, betul. Bisa. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Omong 3. Tangan omong 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Nusra Zaidan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadhani dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil program buat desa kemudian dan juga warna rata-rata biru. Ini hasilnya. Itu airnya memang minta airnya. Oh enggak. Minta airnya. Yang minta pahlawan. Oh pahlawan. Begitu ya. Yo, next. Tahun kedua, buatkan poster kemerdekaan Indonesia ke-80 ukuran A4 dengan tema surga yang baik. Dari latar belakang awan serta burung, dan ini hasilnya. Baik, poin keempat adalah buatkan poster dengan tema kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ukuran A4 dengan tema suku yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berlatar belakang peta Indonesia. Kenapa saya memikirkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Karena mengingat persatuan bangsa Indonesia saat perang dulu ya guys ya. Merdeka. Sekian dari kelompok F. Yang ketiga itu mana yang paling? Yang paling menarik nomor 2 karena surga. Banyak cantik-cantiknya. Jadi, Yang ini ya pertanyaannya. ya. Oh sudah. Ini kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslianto dari kelompok 1. Dan Perkenalkan, nama saya Dede Rindana dari kelompok 1. perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Sultan dari kelompok 1. Ya, kami di sini akan mempresentasikan hasil from membuat poster. From 1 buatkan poster apa ke 80 kemerdekaan acara SMA tema merah putih teks Dirgahayu Republik Indonesia ke 80 lapangan SMA Nusantara 17 Agustus 2025 pukul jam 7 dilengkapi bendera Indonesia Garuda Pancasila. Pelajar yang mengikuti lomba-lomba seru Pancasila balap karung makan bumbu dan keluarnya seperti ini. Ya. Selanjutnya Untuk prom 2 yaitu buatkan desain poster modern A4 perayaan HUT RI ke-80 tipografi tebal Dirgahayu Republik Indonesia ke-80
Slogan Indonesia Maju, Bersatu untuk Bangsa. Tema merah putih, pengibaran bendera Indonesia. Lambang Garuda Pancasila. Tata ruang modern bersih, suasana. Elemen utama adalah bahasa, dan ini hasilnya yang keluar. Sudah semua? Oke, dari ketiga itu mana yang paling menarik? Yang front 1. Ya. Ini ambilnya dari AI apa? Dari AI Canva. Dari Canva Ah, ya. Karena berbeda dengan yang lain. Ini contoh penggunaan Canva yang lain, AI yang lain ya, dengan Canva AI. Yang sampai. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Kamal Fatur Asra. Nama saya Arif Abdul Fakih dari kelompok 2. Dan saya dari Yusron Bagai Bagus dari kelompok 2. Ya, di sini kita mau mempresentasikan hasil prom kita dari Geminia. Di sini prom pertama yaitu bakal poster digital yang memadukan elemen tradisional dan modern untuk merayakan 8 tahun kemerdekaan Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dan begini hasilnya dari Geminia. Lanjut prom kedua. Dan untuk prom kedua yaitu adalah rancangan poster dengan gaya ilustrasi klasik yang membangkitkan semangat patriotisme. Poster ini berpusat pada simbol-simbol perjuangan dan kemerdekaan seperti bendera merah putih yang berkibar gagah dan juga monumen nasional atau monas serta siluet pahlawan. Dan hasilnya bisa kalian lihat di depan ya. Dan selanjutnya itu untuk prom ketiga. Dan dari untuk prom ketiga bisa kalian lihat sendiri hasilnya sangat minimalis dan simpel. Untuk prom buatlah sebuah poster dengan desain minimalis dan bersih yang sangat mengandalkan simbolisme. Gunakan ruang kosong atau white space secara efektif untuk menonjolkan elemen-elemen utama. Ide utama adalah menggunakan angka 80 sebagai elemen desain utama. Dan kesimpulan dari poster atau prom yang kami bertiga buat atau ambil dari game ini, yang paling menarik atau paling menarik perhatian adalah poster yang ketiga, karena simple aja atau enak dilihat. Ya, sudah sesuai keinginan ya. Ya, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dengan menulis prom itu yang itu sudah sesuai. Nah, kalau sempurna mungkin tidak bisa, tapi sudah mendekati apa yang kalian inginkan. Oke, sekian saja dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, terakhir, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow. Aku yang sudah melakukan presentasi ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kalian membuat prom itu detail dan untuk AI-nya juga cocok. Tadi kan ada yang tidak cocok ya, mungkin ya dari tanpa AI itu lebih melenceng dari apa yang kita mau. Tapi ketika menggunakan Gemini, semuanya hampir sesuai dengan keinginan ya. Ya, jadi silakan untuk kedepannya bisa membuat prom itu harus detail yang pertama, dan dua gunakan platform AI yang sesuai seperti Gemini tadi. Itu aja satu contoh. Sebenarnya kan Canva juga bisa, hanya saja mungkin harus lebih detail bahasa. Begitu ya. Oke, untuk selanjutnya silakan kembali lagi ke komputernya masing-masing. Hanya beberapa soal. TINY.cc dari sebelum kita sudah di akhir pembelajaran ini. Mari kita refleksikan apa yang sudah kita dapat di proses pembelajaran dengan menuliskan beberapa kata saja.
boleh menarik, boleh bosan misalnya, atau menyenangkan, boleh. Dengan kalian nanti masuk ke mentimeter.com, ya, ini terus tulis saja boleh. Tuh sampai itu seru banget pakai cut, tuh. Nah, apa itu? Nggak tahu saya. Yo, satu lagi. Ya, kita refleksikan apa yang sudah kita dapat hari ini. Apa tapi worth it lah. Oke, nggak apa-apa. Oke, menyenangkan, jos. Sudah semua ya? Oke. Karena ini sudah di akhir pembelajaran, ya. Terima kasih untuk hari ini, untuk kalian semua yang sudah mengikuti pelajaran dengan baik, sudah presentasi dengan baik dan berdiskusi dengan baik. Nanti untuk materi selanjutnya masih tentang prompt, tapi ini prompt yang lebih detail, namanya view shot prompt. Jadi dia lebih detail daripada zero. Tadi kan kita lebih ke zero dan revisinya. Besok kita lebih mendalam mengenai view shot prompt, gitu ya. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Silakan salah satu dari kalian menyiapkan untuk bersiap untuk pulang ya. Silakan disiapkan dan berdoa pulang. Silakan salah satu. Yusron boleh. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.